Bab 482. Senjata dan baju zirah. Cao Yao dan Han Turkestan sama sekali tidak tahu seberapa jauh perkembangan dinasti Daxia saat ini. Dahulu, jika Turkestan diberikan cukup banyak besi, mereka bisa membuat banyak senjata dan memperlengkapi lebih banyak pasukan. Dengan membangun pasukan yang kuat, mereka bisa menghancurkan dinasti Daxia dengan mudah. Oleh karena itu, sumber daya semacam ini selalu dikendalikan secara ketat agar tidak ada satu ons pun yang mengalir ke Turkestan. Karena itu, setiap tahun Turkestan berusaha sekuat tenaga untuk merampok ke Daxia, hanya untuk merebut sumber daya itu. Dalam kehidupan sehari-hari, garam tidak bisa ditinggalkan, sementara besi bisa digunakan untuk membuat senjata dan baju besi, yang dapat memperkuat pasukan. Jadi, pengendalian sumber daya harus dilakukan dengan ketat untuk membatasi kekuatan militer Turkestan. Namun, sekarang Daxia memiliki senjata yang lebih kuat, sehingga tidak peduli lagi jika Turkestan menjadi kuat. Terlebih lagi, senjata dan baju besi yang dijual ke Turkestan adalah hasil rampasan dari perang melawan Turkestan dan Tibet. Senjata dan baju besi itu tidak cocok untuk pasukan Daxia. Awalnya, senjata itu rencananya akan dilebur kembali untuk ditempa menjadi senjata baru, tetapi biayanya terlalu tinggi. Lin Hai memerintahkan untuk menimbun senjata itu terlebih dahulu, dan akhirnya ada kesempatan untuk menjualnya kepada Turkestan. Ini benar-benar bisnis tanpa modal, dan bahkan bisa dijual dengan harga beberapa kali lipat. Di pihak pemberontak, kiriman pertama obat-obatan yang mereka beli akhirnya tiba. Setelah digunakan, efeknya sangat bagus, mengurangi rasa sakit pada para korban luka. Setiap kali terjadi perang, pasti akan ada korban, dan obat luka sangat langka. Bahkan jika harganya naik berkali-kali lipat, Turkestan tetap harus membelinya. Tanpa obat, pemulihan akan lambat, dan ada kemungkinan luka berat tidak bisa disembuhkan, yang akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Bagaimanapun, populasi Turkestan relatif sedikit, sehingga setiap orang dewasa yang kuat sangat berharga. Mereka harus melakukan segala cara untuk mengurangi korban. Mohan sudah mengalahkan lebih dari 90% suku besar dan menengah di Turkestan, dan telah mengumpulkan lebih dari 80.000 prajurit. Kini dia memiliki pasukan lebih dari 100.000 orang, benar-benar kuat. Terutama setelah merebut ibu kota, dia mendapatkan banyak uang. Saat ini, dengan kekayaannya yang melimpah, dia berusaha membeli segala yang bisa dibeli dengan uang untuk mempercepat pengembangan kekuatannya. Namun, dia juga menghadapi masalah besar. Pasukannya bertambah, tetapi baju besi dan senjata tidak cukup. Hanya membawa pedang ke medan perang tanpa baju besi pasti akan menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Mereka bahkan tidak bisa menahan serangan panah. Lagi pula, perbedaan antara orang yang mengenakan baju besi dan yang tidak, sangatlah besar. Satu orang dengan baju besi bisa melawan 5 orang tanpa baju besi. Untuk membuat baju besi dan senjata, Turkestan kekurangan tambang besi. Tanpa besi yang cukup, mereka tidak bisa membuat apapun. Hal ini membuat Mohan sangat khawatir. Tidak ada gunanya memiliki pasukan yang besar jika mereka tidak bisa bertempur. Ini juga alasan mengapa dia terus menahan pasukannya dan belum menyerang Han Turkestan lagi. Dia ingin memastikan memiliki cukup senjata dan melatih pasukan terlebih dahulu sebelum menyerang Han Turkestan. Dia menginginkan kemenangan instan, tidak bisa menunda terlalu lama, karena masih ada musuh terbesar, yaitu dinasti Daxia. Untuk mendapatkan besi yang cukup untuk membuat senjata, dia mengumpulkan barang besi dari seluruh kota. Semua benda yang terbuat dari besi dilebur kembali, tetapi tetap saja tidak mencukupi. Pada saat ini, datanglah rombongan pedagang dari Daxia. Begitu mereka mendekat, mereka langsung dikepung oleh banyak pasukan berkuda Turkestan. Pemimpin dari dinasti Daxia yang memimpin rombongan itu tidak panik, melainkan berteriak kepada pasukan berkuda Turkestan, "Kami adalah rombongan pedagang dari Daxia, datang untuk berdagang dengan Tuan Mohan. Tolong bantu sampaikan pesan kami." Pasukan berkuda yang mengepung mereka awalnya berniat merampok rombongan itu, tetapi setelah mendengar bahwa mereka datang untuk bertemu Mohan, mereka tidak berani menyerang. Namun, mereka juga merasa sangat heran. Orang-orang dari Daxia ini sungguh berani. Mereka tahu bahwa mereka berhadapan dengan pemberontak, dan bahwa kedua negara sedang bermusuhan, tetapi mereka masih berani membawa barang dagangan ke ibu kota. Apakah mereka tidak takut barang mereka akan dirampok? Bahkan jika mereka dibunuh, tidak akan ada yang peduli. Mereka segera mengirimkan pesan itu kepada Mohan. Mendengar laporan itu, Mohan langsung terkejut.
pedagang Daxia ingin berdagang denganku, apa mereka sudah gila uang? Jika hal ini terjadi di masa lalu, mereka pasti sudah merampok barang itu dan membunuh orang-orangnya. Namun, dalam situasi saat ini, dia tidak berani melakukan itu, karena dia masih membutuhkan banyak obat-obatan dari Daxia. Jika dia membunuh para pedagang Daxia, maka tidak akan ada yang berani berdagang dengan mereka lagi. Barang apa saja yang mereka bawa? Tanya Mohan. Mereka membawa 2 gerobak penuh baju besi dan senjata. Katanya jika harganya cocok, mereka bisa menyediakan lebih banyak. Apa katamu? Mohan langsung berdiri, dia merasa sangat takjub. Baju besi dan senjata biasanya dilarang dijual dan hanya disimpan untuk digunakan sendiri. Belum pernah ada pedagang yang berani melakukan bisnis seperti ini. Paling, mereka hanya berani berusaha menyelundupkan sedikit besi, dan itu sudah cukup menguntungkan. Namun, mengangkut baju besi dan senjata secara terang-terangan seperti ini sungguh keterlaluan. Namun, bagi para pemberontak, ini adalah kesempatan emas. Selama ada yang mau menyediakan dalam jumlah besar, uang bukanlah masalah. Dalam situasi seperti ini, uang sebanyak apapun tidak ada gunanya, lebih baik menukarnya dengan senjata dan baju besi. Hanya dengan memperlengkapi pasukan mereka bisa menyatukan Turkestan, jika memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa mengirim pasukan untuk menyerang dan merampas kembali. Cepat bawa mereka ke sini. Mohan segera memerintahkan, pemimpin rombongan pedagang ini adalah seorang lelaki tua. Dilihat dari usianya, dia setidaknya berumur lebih dari 50 tahun, tetapi tubuhnya masih kuat. Aku yang tua ini memberi salam kepada Tuan Mohan. Dinasti Daxia selalu mengendalikan sumber daya strategis dengan sangat ketat. Mengapa kalian bisa mengangkut baju besi dan senjata? Apakah kalian tidak takut akan dihukum mati? Lelaki tua itu menjawab, rombongan dagang kami memiliki kekuatan besar di Daxia, jadi kami tentu punya cara untuk menghindari pengawasan dari pemerintah. Selain itu, sebagian besar baju besi dan senjata ini didapat dari rampasan perang melawan Tibet. Awalnya, rencananya akan dilebur untuk dijadikan senjata baru. Tetapi majikan kami merasa itu terlalu boros, jadi dia memutuskan untuk menahan sebagian. Bagi kalian, barang-barang ini sangat cocok. Meskipun berdagang seperti ini agak berisiko, majikan kami tetap percaya pada reputasi Tuan Mohan, dan bersedia bekerja sama jangka panjang dengan kalian. Mohan menyipitkan matanya sedikit, dia menatap orang itu. Menjual barang rampasan dari Tibet kepadanya adalah penghinaan yang luar biasa. Tidak ada modal sama sekali, tetapi harganya dinaikkan berkali-kali. Tidak heran mereka berani mengambil risiko besar untuk berdagang. Dengannya, majikan kalian benar-benar luar biasa. Turkestan dan Daxia adalah musuh, namun dia berani menjual senjata dan baju besi kepada kami. Orang tua itu tersenyum tipis, seperti kata pepatah, orang bisa mengorbankan nyawanya demi kekayaan. Banyak orang akan melakukan apa saja jika ada cukup keuntungan. Apakah Tuan Mohan bersedia berbisnis dengan kami? Berapa banyak senjata dan baju besi yang bisa kalian sediakan? Mohan bertanya cepat. Selama uangnya cukup, menyediakan 50.000 set pun bukan masalah. Aku juga dengar selain baju besi dan senjata, kalian kekurangan busur dan anak panah. Semua itu bisa kami suplai juga. Mendengar hal ini, Mohan sangat terkejut. Apakah mungkin terjadi sesuatu di dinasti Daxia, hingga senjata semacam ini bisa dijual ke negara musuh? Sungguh tak bisa dipercaya. Bab 483. Memanfaatkan situasi. Di dalam militer, tak ada kata main-main. Apakah yang kamu katakan itu benar adanya? Mohan segera bertanya, dia tak ingin tertipu. Jika pria ini benar-benar dapat menyediakan banyak senjata, baju besi, serta busur panah seperti yang dikatakan, maka Mohan bisa langsung melengkapi seluruh pasukannya. Ini akan menjadi keuntungan besar karena dengan persenjataan yang memadai, ia bisa menyerang musuh dengan cepat, bahkan pada musim dingin yang akan datang. Dengan begitu, ia yakin bisa mengalahkan Han Turkestan. Lalu, ketika musim semi tiba tahun depan, ia tak perlu mencemaskan ancaman dari dinasti Daxia lagi. Ia bisa sepenuhnya fokus untuk melawan dan menghancurkan Daxia. Jika ada kesempatan untuk mengalahkan pasukan mereka, Mohan bahkan bisa memimpin pasukannya langsung ke wilayah Daxia untuk merebut wilayah mereka. Dengan kemenangan ini, Mohan akan dikenang sebagai Han terbesar dalam sejarah Turkestan, dan tak akan ada satu orang pun yang berani menentangnya lagi. Tuan Mohan, harap tenang dulu.
Kami selalu mengutamakan kepercayaan dalam bisnis. Selama kalian di sini sudah menyiapkan uang yang cukup, atau setidaknya ternak seperti sapi dan domba, maka kami bisa mengirimkan barang yang kalian butuhkan dalam beberapa tahap, jawab orang tua itu dengan yakin dan tersenyum penuh percaya diri. Baiklah, kalau begitu katakan berapa harga satu set baju besi dan senjata. Tuntut Mohan, memutuskan untuk mendengar penawaran pria tua itu, orang tua itu mengangkat tangannya dan menjawab dengan tegas, satu set senjata dan baju besi 50 tael perak, busur panah 20 tael, dan untuk anak panah, satu tak perak untuk setiap 5 buah anak panah. Mendengar harga tersebut, Mohan sangat terkejut. Harga yang ditawarkan oleh pedagang itu setidaknya 3 hingga 4 kali lebih mahal dibandingkan jika mereka membuatnya sendiri di Turkestan. Hargamu sangat tinggi. Memang benar aku kekurangan barang-barang ini, tapi uang juga tidak datang begitu saja seperti angin. Seru Mohan, dia mulai tak sabar dengan pedagang ini, orang tua itu tetap tenang, lalu menjawab, memang benar harga barang-barang ini sepertinya tak sebanding, dan jika kalian menyelundupkan besi ke Turkestan lalu membuatnya sendiri, tentu kalian bisa menghemat beberapa kali lipat. Namun, Tuan Mohan, cobalah pikirkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua baju besi dan senjata sebanyak itu. Ketika kalian selesai membuatnya, Han Turkestan pasti sudah memulihkan diri dan memperkuat pertahanannya. Apakah saat itu kalian masih bisa mengalahkan mereka? Siapa yang bisa menjamin? Kata orang tua itu, menyeringai, seolah sudah mengantisipasi argumen Mohan. Mohan terdiam, dia menyadari bahwa orang tua ini sangat memahami situasi yang dihadapinya dan kelemahan dari rencananya. Sepertinya kalian sangat paham dengan keadaan Turkestan. Apakah kalian memang berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini? Tanya Mohan dengan nada penuh kemarahan, dia bahkan mengeluarkan aura membunuh. Tuan, jika Anda marah, silakan saja bunuh aku sekarang. Tapi ingatlah, konsekuensinya adalah tidak akan ada lagi orang dari Daxia yang mau memasok barang ke Turkestan. Bahkan obat-obatan yang kalian sangat butuhkan tidak akan tersedia untuk kalian lagi. Orang tua itu balas menatap Mohan dengan tenang, dia sama sekali tak takut, mereka berdua saling memandang dalam ketegangan selama beberapa saat, hingga akhirnya Mohan berkata, baiklah, aku terima harga yang kamu tawarkan. Aku membutuhkan 50.000 set baju besi dan senjata, 1.000 busur panah, serta 100.000 anak panah. Mohan berkata dengan nada tegas, meski dengan gigi terkatup menahan amarahnya. Tidak masalah, Tuan Mohan. Namun, aku meminta uang muka terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan mengirimkan barangnya secara bertahap. Setiap kali barang tiba, kita akan menyelesaikan pembayaran untuk masing-masing tahap. Jika di kemudian hari kalian membutuhkan barang lain, silakan hubungi aku dan aku akan mengirimkannya tepat waktu, kata orang tua itu dengan senyum puas. Baiklah, aku akan segera mengirim orang untuk membayar. Tetapi ingat, kirimkan barang itu secepat mungkin. Jika terlambat, semua barang ini tidak akan berguna lagi bagiku. Kata Mohan dingin, asalkan uangnya sudah diterima, aku menjamin bahwa dalam 7 hari, barang bisa sampai di sini. Tuan, siapkan saja uangnya, jawab orang tua itu tanpa ragu. Setelah berkata demikian, ia segera mengikuti pejabat Turkestan untuk mengambil uang pembayaran. Begitu orang tua itu pergi, Mohan langsung melepaskan amarahnya. Ia menghancurkan barang-barang yang ada di atas meja dengan penuh kemarahan. Keterlaluan, pedagang Daxia ini memanfaatkan situasi kita untuk menjual barang dengan harga yang sangat tinggi. Yang paling membuatku marah adalah bahwa baju besi dan senjata ini sebenarnya adalah rampasan perang dari Turkestan, yang sekarang dijual kembali kepada kita dengan harga tinggi. Turkestan belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Begitu aku berhasil menyatukan Turkestan, aku pasti akan menyerang dan menghancurkan Daxia. Tuan, harap tenang. Walaupun kita harus membayar beberapa kali lipat, semua ini sebenarnya sangat sepadan. Pedagang Daxia itu tidak salah. Saat ini yang paling kita butuhkan adalah waktu. Kita harus segera menyerang Han Turkestan sebelum ia siap, agar kita bisa mengalahkannya sepenuhnya. Pada saat itu, Anda akan menjadi Han baru Turkestan, dan memperoleh kekayaan bukan masalah lagi. Seorang pembantu Mohan berusaha menenangkan dengan bijak. Setelah melampiaskan kemarahannya, Mohan mulai berpikir lebih tenang. Kamu benar, yang terpenting saat ini adalah menyatukan seluruh Turkestan. Begitu kita berhasil mengalahkan Daxia, semua uang itu pasti akan kembali kepada kita.
Setelah itu, aku akan menyuruh orang menyelidiki siapa yang berani memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan di saat seperti ini. Mohan berkata dengan nada dingin penuh dendam. Di sisi lain, para kepala suku lainnya sangat senang. Setelah menaklukkan suku lain, mereka berhasil merampas banyak ternak dan harta benda. Walaupun mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil rampasan itu kepada Mohan, mereka tetap menyisakan sebagian untuk diri sendiri. Meskipun mereka harus mengorbankan banyak hal dan menghadapi risiko besar dengan memberontak, namun hasilnya tampak menguntungkan. Kekayaan di suku mereka telah bertambah berkali-kali lipat, ternak melimpah, dan harta bertumpuk. Mereka yakin bahwa jika Mohan berhasil menjadi Hantu Turkestan, posisi mereka juga akan semakin tinggi. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bisa menikmati kemakmuran selamanya. Tuan tak perlu marah. Selama kita memiliki pasukan yang cukup, kita pasti bisa mengalahkan Daxia. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melatih pasukan secepat mungkin dan menghubungi negara-negara kecil seperti Jin dan Hitan. Begitu musim semi tiba, kita bisa menyerang Daxia bersama-sama. Jika kita gagal, negara-negara kecil itu juga akan terancam, karena Daxia pasti akan menghancurkan mereka semua. Mereka pasti paham akan hal ini, usul seorang kepala suku. Benar, segera kirim utusan untuk membentuk aliansi dengan mereka. Meriam Daxia sangat kuat, dan kita harus bersatu, jawab Mohan setuju dengan rencana tersebut. Setelah ini, Mohan dan pasukannya fokus melatih tentara mereka dan memperkuat pertahanan di ibu kota. Cara terbaik untuk menghadapi meriam Daxia adalah bertahan di dalam benteng dan menggunakan busur untuk melawan dari jarak jauh. Mereka bahkan membuat senjata berat berupa busur otomatis raksasa yang dipasang di dinding benteng. Busur ini memiliki jangkauan yang jauh dan kekuatan yang besar, bahkan melebihi jangkauan meriam Daxia. Kelemahan utama busur ini adalah membutuhkan banyak tenaga untuk mengoperasikannya, hingga belasan orang. Selain itu, biaya pembuatannya sangat tinggi dan memakan waktu lama. Jika bisa membuat ribuan busur berat ini, Mohan yakin bisa melawan pasukan Daxia secara langsung. Namun, tanpa diketahui oleh Mohan, Daxia sedang mengembangkan meriam baru dengan jangkauan yang lebih jauh dan daya ledak yang lebih besar. Meriam ini mampu menghancurkan benteng Turkestan dari jarak yang sangat jauh. Jika Mohan menyaksikan sendiri kekuatan meriam tersebut, ia mungkin akan jatuh dalam keputusasaan. Bab 484. Kas Negara. Pemberontakan Turkestan semakin meningkat, dengan kedua belah pihak berlomba-lomba mengumpulkan kekuatan untuk memberikan pukulan mematikan satu sama lain ketika waktunya tiba. Namun, pada saat seperti ini, dinasti Daxia malah melakukan perdagangan besar-besaran dengan Turkestan. Mereka menukar barang-barang biasa, bahkan senjata dan baju zirah yang tidak begitu berguna, dengan kekayaan berupa emas dan perak dalam jumlah besar. Saat musim dingin tiba, mereka bisa menyembelih domba, membekukannya, dan mengangkutnya kembali. Bahkan tanpa uang, mereka masih bisa menggunakan sapi dan domba sebagai alat tukar. Meski begitu, Turkestan juga mulai memahami pentingnya persediaan makanan. Mereka lebih memilih mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan daripada menukar ternak. Mereka tahu bahwa jika perang pecah, kebutuhan akan melonjak berlipat ganda. Jika kehabisan makanan, bahkan pasukan yang kuat pun tidak akan bisa bertempur. Namun, hanya suku yang tidak punya uang tetapi memiliki banyak ternak yang bersedia menukar sapi dan domba dengan barang-barang. Dengan adanya izin perdagangan dari Mohan, kafilah perdagangan dapat keluar masuk Turkestan tanpa hambatan. Entah sejak kapan, semakin banyak pedagang dari dinasti Daxia yang berada di Turkestan. Mereka pergi ke suku besar untuk berdagang, membawa barang-barang kebutuhan hidup yang indah. Khususnya sutra dan porselen yang sangat diminati. Bahkan, mereka juga membawa makanan kaleng dari ikan laut, serta ikan kering dan daging ikan yang dipanggang. Para penggembala di padang rumput belum pernah menikmati makanan lezat seperti itu, sehingga mereka rela mengeluarkan uang untuk membeli. Suku-suku besar yang mengikuti Mohan dalam pemberontakan memperoleh kekayaan yang besar, hingga ternak yang mereka peroleh sudah tidak punya tempat untuk dipelihara lagi, sehingga cocok untuk ditukar dengan barang-barang kebutuhan hidup. Garam dan teh menjadi sangat laris, khususnya obatan yang biasa disimpan, yang sekarang telah menjadi kebutuhan pokok. Barang ini memberikan keuntungan yang besar, sehingga mampu memberikan keuntungan yang melimpah setelah pengiriman uang. Pertama tiba kembali, selain bagian yang harus diberikan kepada perusahaannya sendiri,
keuntungan dari penjualan senjata, baju zirah, dan garam semuanya diserahkan kepada pemerintah. Kini, simpanan perak di istana telah mencapai lebih dari 7 juta tael. Sudah puluhan tahun lamanya kas negara dinasti Daxia tidak pernah memiliki tabungan yang begitu melimpah. Semua pejabat di istana mengakui kemampuan Lin Hai dalam menghasilkan uang, tanpa ada seorang pun yang bisa menemukan kesalahan. Bahkan, Lin Hai bercanda kepada Gong Yanwu, menurutku, sebaiknya tahun depan kita membangun gudang perak baru. Siapa tahu, 1 atau 2 tahun lagi, gudang itu sudah penuh dengan perak hingga tidak ada tempat lagi. Meskipun itu hanya lelucon, Gong Yanwu menanggapinya dengan serius, apa yang kamu katakan ada benarnya. Memang sudah seharusnya kita membangun gudang perak baru. Gudang perak yang ada saat ini paling banyak hanya bisa menyimpan 20 juta tak perak. Dengan laju pendapatan seperti ini, mungkin dalam waktu kurang dari 2 tahun kita bisa mengisinya hingga penuh. Aku hanya bercanda, jangan anggap serius, jika pemerintah benar-benar menimbun kekayaan dalam jumlah besar tetapi tidak bisa menggunakannya, itu justru akan menjadi hal yang menyedihkan. Bahkan bisa menyebabkan keruntuhan pemerintah, bahaya yang tidak kalah besar dibanding kekurangan uang. Kata Lin Hai sambil tersenyum, Gong Yanwu mendengarnya dengan bingung. Ia sudah cukup lama hidup dalam kondisi kekurangan uang, dan tidak pernah berpikir bahwa kelebihan uang pun bisa membawa malapetaka. Dia bertanya dengan penasaran, mengapa begitu? Bukankah memiliki banyak uang adalah hal yang baik? Dengan cukup uang, kita tidak perlu khawatir dalam mengeluarkan dana. Jika ada bencana, kita bisa langsung mengalokasikan dana untuk bantuan. Seharusnya tidak ada orang yang cukup berani untuk mengincar kekayaan pemerintah, bukan? Lin Hai menggeleng sambil tersenyum dan berkata, biar aku ceritakan sebuah kisah. Dahulu, ada beberapa pejabat yang mencari keuntungan dengan melaporkan perbaikan tembok kota setiap tahun. Tahun ini, mereka melaporkan bahwa tembok kota bagian timur rusak dan meminta dana perbaikan dari pemerintah. Mereka lalu mengambil batu bata dari tembok kota bagian barat untuk memperbaiki bagian timur. Tahun berikutnya, mereka melaporkan bahwa tembok kota bagian barat rusak dan mengambil batu bata dari bagian selatan untuk memperbaiki bagian barat. Begitu terus-menerus, sehingga tembok tidak pernah benar-benar diperbaiki, tetapi pejabat yang bertanggung jawab malah meraup keuntungan. Kekayaan pemerintah habis seperti air yang mengalir, namun tanpa ada manfaatnya. Wajah Gong Yanwu berubah serius mendengar cerita itu, jika menurutmu begitu, jika kas negara terlalu penuh, akan ada banyak pejabat yang berusaha menghabiskannya dengan cara apapun, ujarnya. Lin Hai mengangguk dan berkata, benar, bukan maling yang kita takutkan, tetapi keinginan mereka yang mengincarnya. Jika sudah terbuka jalan, maka korupsi akan menyebar dengan cepat. Seperti kata pepatah, merebut kekuasaan itu mudah, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Jika kepentingan para pejabat korup sudah terbentuk, itu akan menjadi seperti gelombang banjir yang menghancurkan bendungan dengan cepat. Baik, aku sudah mengerti sekarang. Kita tidak bisa menimbun semua uang ini. Tetapi bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya demi rakyat? Tanya Gong Yanwu. Untuk mencapai kemakmuran, langkah pertama adalah memperbaiki jalan. Dengan uang yang melimpah, sebaiknya kita memperbaiki kanal dan jalan raya, serta memperkuat tanggul sungai untuk mencegah banjir saat musim hujan, jelas Lin Hai dengan serius. Proyek-proyek ini memang membutuhkan banyak uang, tetapi manfaatnya besar. Pertama, dengan tanggul yang kuat, rakyat tidak perlu khawatir akan banjir dan bisa hidup dengan aman. Kedua, dengan jalan dan kanal yang bagus, pengangkutan barang akan lebih cepat. Biaya transportasi berkurang, harga barang turun, sehingga rakyat bisa merasakan manfaatnya. Terutama untuk pengangkutan garam ke seluruh daerah, biaya transportasi darat sangat mahal. Jika harga garam bisa turun, itu adalah keuntungan nyata bagi rakyat. Ketiga, proyek-proyek ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga rakyat bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Tentu saja, hal paling penting dalam menjalankan proyek ini adalah mengawasi agar tidak terjadi korupsi, agar pejabat yang bertanggung jawab tidak menyalahgunakan uang dan menurunkan kualitas proyek. Tambah Lin Hai. Gong Yanwu setuju sepenuhnya, dia merasa bahwa ide Lin Hai ini sangat baik. Dia juga memahami bahwa kesejahteraan hanya bisa tercapai jika barang-barang mengalir dengan lancar. Hasil panen rakyat harus bisa dijual dengan baik. Kalau begitu, kita akan mengikuti saranmu. Setelah musim semi tahun depan, kita mulai membangun jalan dan menggali kanal.
Kita juga akan memperkuat tanggul sungai. Tetapi, menurutmu berapa banyak uang yang sebaiknya kita alokasikan? Tanya Gong Yanwu. Pemerintah setidaknya harus menyisihkan 3 juta tael perak. Saat panen tiba, kita juga harus menyimpan sebagian uang untuk membeli biji-bijian dari rakyat. Ini ada dua manfaat. Pertama, pemerintah dapat mengendalikan persediaan pangan dalam jumlah besar untuk menghadapi situasi darurat. Kedua, untuk menjaga harga pasar. Saat panen melimpah, pedagang biji-bijian akan menekan harga sehingga rakyat tidak bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang baik. Dengan pembelian resmi dari pemerintah, kita dapat melindungi rakyat agar tidak dirugikan. Kamu benar, semua ini akan aku catat. Sebenarnya, ini semua adalah tugas pemerintah yang sudah lama tidak terlaksana karena kekurangan uang. Sekarang kita memiliki uang, maka kita harus melindungi kepentingan rakyat, ujar Gong Yanwu. Oh, ada satu hal lagi, kata Lin Hai. Gudang penyimpanan biji-bijian di berbagai daerah mungkin sudah tua dan rusak, dan sebagian besar tidak memiliki banyak stok. Tahun depan, kita perlu mengirim orang untuk memperbaiki gudang itu dengan cepat. Bersambung